Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Obed Adi Nugroho, di dalam pembelajaran PPKN. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas di dalam subbab materi ini yaitu tentang ancaman-ancaman apa saja yang itu dapat mengancam di dalam proses integrasi atau persatuan di dalam kedudukan NKRI. Baik, nah di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang fakta-fakta Indonesia sebagai negara yang multikultural. Nah, kalian sudah belajar dan mengetahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang itu terdiri dari berbagai banyak macam suku bangsa dan juga memiliki banyak sekali bahasa daerah, dan juga secara geografis letak Indonesia sangatlah strategis di mana terletak di antara dua benua dan juga dua samudera. Nah, hal-hal tersebut merupakan sebuah potensi besar yang dimiliki Indonesia apabila itu dapat dimanfaatkan atau dikelola dengan baik. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika hal-hal tersebut tidak bisa dikelola dengan baik, maka justru itu bisa menjadi sebuah ancaman di dalam proses integrasi nasional bangsa Indonesia. Nah, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional pada prinsipnya adalah sebuah upaya penyatuan di dalam berbagai unsur-unsur masyarakat. Nah, tetapi di dalam proses integrasi nasional, acap kali ditemukan berbagai macam yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, apa itu? Yang pertama adalah ancaman. Yang kedua adalah tantangan. Yang ketiga hambatan. Dan yang keempat adalah gangguan. Nah, ini disingkat dengan ATHG. Nah, apa itu ancaman? Ancaman adalah suatu hal atau usaha untuk merubah atau merombak tatanan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Nah, jadi sebuah tatanan negara yang itu sudah teratur dengan baik, sudah rapi, sudah mapan, tapi mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, itu bisa dari dalam ataupun dari luar, yang itu ingin merombak tatanan sebuah negara. Dan itu digolongkan sebagai tindakan kriminal. Dan biasanya juga ada tendensi politik. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan. Nah, apa itu tantangan? Tantangan adalah suatu hal atau usaha yang sifatnya itu menggugah kemampuan. Nah, jadi dengan adanya tantangan ini justru menjadi istilahnya motor penggerak ataupun motivasi bagi sebuah negara itu untuk maju, untuk dapat mengeksplor kemampuannya sehingga dapat survive di tengah tantangan tersebut. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah tantangan di era revolusi industri 4.0, di mana sekarang ini segala sesuatunya itu dikendalikan oleh robot, tetapi juga artificial intelligence atau AI, dan itu menjadi tantangan bagi Indonesia. Kenapa? Karena dengan semakin kemajuan zaman, semakin ditemukannya teknologi-teknologi canggih, teknologi mutakhir, maka itu dapat mengancam sebuah negara, baik dari segi keamanannya, termasuk juga mungkin dari sektor ekonomi ataupun pekerjaan, karena akan banyak mungkin pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh robot.
Nah, untuk itu maka ini menjadi tantangan besar bagi sebuah negara. Bagaimana negara itu bisa maju di dalam segi teknologinya, penguasaan teknologinya, tetapi juga harus mampu juga mengatasi berbagai dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari itu. Termasuk mungkin akan ada penggunaan tenaga kerja, kemudian mungkin ancaman-ancaman itu berubah dari mungkin dari bentuk militer, ancaman dalam bentuk internet ataupun serangan dari cyber. Nah, itu menjadi sebuah tantangan di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah hambatan. Nah, hambatan adalah suatu hal atau usaha yang berasal dari dalam yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, hambatan ini biasanya itu muncul dari dalam negara itu sendiri. Lalu yang keempat adalah gangguan. Nah, gangguan ini adalah usaha dari luar untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, kalau hambatan tadi berasal dari dalam negara itu sendiri, tapi kalau gangguan itu umumnya itu berasal dari luar, yaitu dari luar negara. Itu bisa Gangguan itu bisa berasal dari mungkin negara lain atau organisasi internasional mungkin atau kelompok-kelompok masyarakat internasional, termasuk mungkin juga kelompok teroris internasional. Nah, itu merupakan bentuk dari gangguan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ancaman yang pertama. Dan saya rasa ini adalah ancaman yang cukup serius sebetulnya kalau hal ini tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah, tapi juga kita sendiri sebagai warga masyarakat Indonesia. Nah, ancaman yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Nah, sebetulnya apa sih ideologi itu? Jadi ideologi itu dari bahasa Yunani, itu dari dua kata, yaitu idea dan juga logos. Nah, idea itu adalah sebuah gagasan, konsep, pengertian, dasar, atau cita-cita. Dan logos itu berarti ilmu. Nah, jadi secara harafiah dapat kita definisikan ideologi itu sebagai sebuah ilmu mengenai pengertian dasar. Atau bisa juga ideologi itu sebagai sebuah kumpulan gagasan, sebuah kumpulan ide, keyakinan, atau kepercayaan yang dipegang, diyakini oleh sekelompok masyarakat, tetapi juga mungkin sebuah bangsa negara, di mana keyakinan, gagasan, ide yang dipegang itu kemudian yang menjadi dasar di dalam mengatur seluruh tingkah laku kelompok masyarakat tersebut. Nah, apa yang diatur bisa dari segi ekonominya, politiknya, pendidikannya, hukumnya, ekonominya, dan semua bidangnya. Jadi, istilahnya ideologi itu yang menjadi dasarnya. Seperti itu. Nah, kemudian apa fungsi ideologi? Fungsi ideologi itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai tujuan atau cita-cita bersama yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat. Nah, jadi di dalam sebuah ideologi itu pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, kita mengenal ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Dan Pancasila pun sebagai sebuah ideologi tentu memiliki tujuan utama. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya tujuan dari ideologi Pancasila adalah untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, keadilan dalam hal apa? Dalam semua hal tentunya. Entah itu pendidikan, entah itu ekonomi, entah itu hukum, entah itu politik, dan semuanya. Lalu yang kedua, fungsi ideologi itu sebagai alat pemersatu masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik. Jadi ketika masyarakat itu menemui sebuah konflik
di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka ideologi tersebutlah yang menjadi alatnya atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, saya kasih contoh, tadi kita punya ideologi Pancasila, dan apabila di dalam masyarakat itu terjadi konflik, maka di dalam ideologi Pancasila sudah mengatur untuk bermusyawarah, menyelesaikan sebuah permasalahan dengan musyawarah, duduk bersama, mengkomunikasikan satu dengan lainnya, sehingga mencapai sebuah kesepakatan atau mufakat seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari ideologi. Nah, kemudian di negara yang ada di dunia ini, sebenarnya banyak sekali ideologi-ideologi yang itu berseliweran atau dipegang oleh banyak negara itu. Banyak sekali ideologi yang muncul itu. Dan masing-masing negara itu punya ideologinya masing-masing. Nah, hari ini kita akan melihat sebetulnya ada beberapa ideologi besar yang itu banyak dianut oleh beberapa negara di dunia ini. Tetapi saya perlu menjelaskan ataupun menegaskan bahwa kita tidak bisa mengklaim secara sepihak bahwa ideologi ini lebih baik daripada ideologi yang lain gitu. Nah, kita tidak bisa mengklaim baik tidaknya sebuah ideologi. Tetapi sebuah ideologi sebenarnya tergantung dari negara yang menggunakannya, tepat atau tidak seperti itu. Nah, apa saja ideologinya? Yang pertama itu ada liberalisme. Nah, jadi liberalisme adalah sebuah ideologi yang itu menekankan kepada kebebasan penuh dari individu. Jadi individu itu tidak dibatasi kebebasannya, hak-haknya, baik oleh pemerintah, negara, ataupun agama. Jadi ya inilah hidup gue gitu. Jadi saya berhak melakukan apapun sesuka gue. Nah, kalau anak gaul mengatakan seperti itu. Lalu liberalisme ini lebih condong kepada bidang atau dimensi sosial dan juga budaya. Nah, contohnya apa? Contohnya kita bisa melihat negara-negara khususnya di Eropa, tapi juga di Amerika khususnya, banyak negara di kedua benua tersebut menganut liberalisme ini, di mana masyarakatnya punya kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk ya semau dia begitu, di mana agama maupun negara bahkan tidak bisa membatasi itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kalian mungkin melihat film-film ya produksi Hollywood, nah itu pasti kan di situ banyak sekali adegan-adegan yang menunjukkan kebebasan di situ. Entah itu mungkin free sex di situ ataupun penggunaan narkoba. Bahkan banyak sekali pasangan-pasangan yang itu tinggal serumah, sudah memiliki anak, tetapi mereka tidak diikat secara hukum gitu. Hukum agama maupun hukum nasional. Nah, contohnya lagi adalah LGBT. Nah, LGBT di sana itu sebagai sebuah hal yang biasa, hal yang legal di situ. Suka dengan sesama jenis merupakan hal yang biasa. Gitu. Bahkan agama pun tidak bisa istilahnya menghalang-halangi mereka. Bahkan parahnya lagi, kalau kalian baca ya di berita begitu, ini saya tidak mengada-ngada tetapi ini merupakan fakta. Bahkan ada beberapa pasangan yang itu disahkan secara agama itu. Meskipun mereka sejenis. Nah, tentu ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua begitu. Atas apa yang terjadi di negara-negara di Eropa maupun di Amerika. Lalu yang kedua adalah ada ideologi kapitalisme. Nah, kapitalisme ini mengutamakan keuntungan. Jadi, segala sesuatu itu harus menguntungkan pribadi atau individu. Berorientasi kepada profit.
Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa kapitalisme itu memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki aset-aset atau properti, entah itu mungkin rumah, kendaraan, termasuk sumber-sumber produksi, begitu. Nah, karena diberikan kebebasan, dampaknya adalah masyarakat atau individu yang itu mungkin punya kekuasaan politik, punya kekuasaan di bidang ekonomi, artinya dia orang yang kaya, maka dia bisa memiliki aset yang banyak, gitu. Sedangkan orang-orang yang mungkin terpinggirkan, orang-orang marginal, masyarakat miskin, mereka tidak memiliki aset. Sehingga di situ terjadi yang namanya monopoli di bidang ekonomi. Lalu contoh yang lain atau ciri yang lain adalah pemerintah itu sebagai pengawas saja, sebagai kontrol. Jadi pemerintah itu tidak bisa mengatur, tetapi yang mengatur adalah pasar, gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya ini, harga minyak, gitu. Harga minyak itu sekarang ditentukan oleh harga pasar. Kalau harga pasar naik, maka ya berarti BBM di dalam negeri akan naik. Ketika harga BBM di pasaran itu turun, maka BBM di dalam negeri akan turun. Nah, itu adalah salah satu ciri dari kapitalisme di situ. Jadi yang menentukan itu adalah pasar, bukan dari pemerintah. Sehingga banyak sekali subsidi-subsidi yang itu dicabut oleh pemerintah. Gitu. Nah, itu contohnya. Nah, kapitalisme ini lebih condong kepada bidang atau dimensi ekonomi. Dan ini banyak sekali juga dianut oleh negara-negara di Eropa, tapi juga di Amerika. Nah, kemudian ideologi yang lain adalah sosialisme. Nah, sosialisme ini berbeda jauh dengan liberalisme ataupun kapitalisme. Kalau liberalisme dan kapitalisme itu ciri utamanya adalah kebebasan individu, yang menjadi fokusnya adalah individu. Kalau sosialisme ini yang menjadi fokusnya adalah kebahagiaan bersama. Nah, sehingga sosialisme ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, individu itu masih diperbolehkan untuk memiliki aset pribadi, entah itu properti atau rumah, gitu. Tetapi untuk bidang-bidang ekonomi, mungkin itu uh, memiliki usaha ataupun punya pabrik, mendirikan PT, CV dan sebagainya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena seluruh bidang ekonomi itu dikuasai oleh negara. Negaralah yang menguasai di bidang ekonomi. Individu tidak bisa. Lalu yang kedua, masih adanya upaya penghargaan inovasi individu. Jadi sosialisme ini juga sebenarnya masih memberikan kebebasan kepada individu untuk bisa berekspresi, untuk bisa berinovasi juga di dalam berbagai bidang. Kemudian ideologi selanjutnya adalah komunisme. Nah, komunisme ini hampir sama dengan sosialisme, tetapi ada beberapa perbedaan yang cukup prinsip di situ. Persamanya adalah sama-sama menekankan kepada kebahagiaan atau kebermanfaatan bagi semua orang, bukan individu, seperti kapitalisme dan liberalisme. Nah, apa saja ciri komunisme? Itu yang pertama, satu, tidak ada kepemilikan pribadi. Jadi, aset rumah, tanah itu tidak ada. Semua dimiliki oleh negara. Semua tanah, properti itu dimiliki oleh negara. Termasuk aset ekonomi juga, itu dikendalikan oleh negara. Jadi negara itu yang mengendalikan bidang di ekonomi. Dan semua bidang itu dikendalikan oleh pemerintah, khususnya ekonomi ya. Kemudian itu dicapai melalui revolusi kekerasan. Nah, jadi kalian perlu memahami bahwa kemunculan komunisme dan sosialisme itu sebenarnya merupakan bentuk penolakan dari ideologi liberalisme dan kapitalisme yang berkembang pada saat itu, khususnya ketika zaman penjajahan, di mana bangsa Eropa Amerika kan banyak menjajah negara-negara kecil, khususnya di kawasan Asia itu, dan juga di Afrika. Nah, karena kan penjajahan itu fokusnya adalah kepentingan negara penjajah
untuk kepentingan profit negara penjajah. Nah, sehingga tadi muncul keinginan dari negara-negara terjajah itu untuk lepas dari situ. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Dan juga ditambah lagi ketika revolusi industri di Inggris itu, di mana memunculkan dua kelompok masyarakat, ada kelompok buruh dan ada kelompok pengusaha, di mana pengusaha itu menekan sekali kaum buruh untuk dapat bekerja dengan keras, memberikan sumber pendapatan yang besar bagi para pengusaha tersebut, sehingga mengabaikan beberapa hak-hak mereka. Nah, sehingga muncullah ini ideologi sosialisme dan komunisme ini, bahwa sebetulnya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan untuk semua orang, bukan untuk segelintir orang atau kelompok masyarakat tertentu, seperti itu. Nah, dan komunisme itu muncul karena tadi melalui juga lewat revolusi kekerasan, jadi disertai dengan aksi konflik kekerasan antara kaum buruh dengan kaum pengusaha, seperti itu. Lalu ciri selanjutnya adalah adanya penghapusan agama. Jadi negara yang menganut paham komunis murni, mereka tidak mengakui adanya agama. Ya, istilahnya kita mengenal istilahnya ateis gitu. Jadi tidak ada agama yang diakui di negara yang menganut paham komunis. Nah, di mana saja negara-negara yang menganut paham sosialisme dan komunis itu biasanya negara-negara di Asia beberapa. Misalnya seperti Cina, kemudian Vietnam, tapi juga beberapa negara di Amerika seperti Kuba, itu juga komunis, sosialis itu. Kemudian Rusia itu negara sosialis juga. Tetapi perlu diingat bahwa sebetulnya kalau kita lihat itu tidak ada negara yang istilahnya menerapkan ideologi komunis murni seperti itu. Tapi kebanyakan adalah sosialisme. Nah, kemudian ideologi besar yang lain yang banyak dianut oleh beberapa negara adalah Islamisme. Nah, Islamisme ini banyak dianut oleh beberapa negara di Jazirah Arab itu. Nah, apa saja ciri-cirinya Islamisme ini? Yang pertama adalah Islam itu sebagai agama resmi negara. Lalu yang kedua, Al-Quran itu sebagai sumber hukum tertinggi. Lalu yang ketiga, peran pemimpin agama dalam pemerintahan. Lalu yang keempat, penerapan syariat Islam, persatuan politik pan-Islamisme, dan penyingkiran pengaruh Barat. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, kemunculan dari ideologi Islamisme itu sebenarnya merupakan bentuk penolakan juga terhadap ideologi kapitalisme dan juga liberalisme. Karena kita belajar sejarah bahwa negara-negara Eropa, Amerika itu banyak sekali menjajah negara-negara di kawasan Jazirah Arab gitu. Dan mereka menjadi terpecah-pecah, sehingga muncullah tadi ideologi Islamisme ini. Mereka ingin mengumpulkan seluruh kekuatan negara-negara Islam itu untuk menentang ideologi kapitalisme dan juga liberalisme seperti itu. Nah, sebetulnya ideologi yang berkembang saat ini tidak hanya saja 5 itu, banyak sekali. Ada merkantilisme dan ideologi-ideologi yang lain. Tetapi kebanyakan negara-negara di dunia menganut 5 ideologi tersebut. Nah, dan kita juga tidak bisa mengklaim bahwa ideologi ini yang paling baik, gitu. Yang lain salah itu. Nah, itu sebenarnya tergantung penerapan di masing-masing negara. Nah, lalu bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia sendiri, karena kita sudah punya ideologi yang kita rasa paling tepat diterapkan di Indonesia, ya maka kita harus meyakini bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Karena ideologi Pancasila sebuah ideologi yang itu merupakan hasil konsensus, kesepakatan oleh para founding father kita. Dan apabila kita mengganti ideologi Pancasila, maka
itu berarti kita sudah mengkhianati perjuangan dan juga pergerakan dari para founding father kita, para pejuang-pejuang bangsa. Untuk itu jangan biarkan ideologi Pancasila digantikan oleh ideologi lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan beralih ke bentuk ancaman yang lain. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat sedikit dulu beberapa pemberontakan-pemberontakan yang itu dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang berusaha untuk menggantikan ideologi Pancasila. Itu yang pertama ada pemberontakan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kemudian ada pemberontakan dilakukan oleh kelompok DITII yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islamisme. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa membaca di buku pegangan kalian, yaitu buku paket seperti itu, untuk melihat lebih jauh tentang sejarah dari PKI dan juga DITII. Nah, jadi dari sini kita juga bisa melihat bahwasanya sejak dulu pun upaya untuk menghentikan ideologi Pancasila sudah ada, dan saya rasa sampai sekarang itu juga masih ada. Tetapi kalau kita melihat mungkin bentuknya tidak se-ekstrim dulu ya, tetapi melalui cara-cara yang halus seperti itu. Dan itu yang perlu kita waspadai. Contohnya melalui budaya, melalui cara-cara cara-cara di dalam bertingkah laku di masyarakat gitu. Lihat saja liberal kapitalis itu juga saya rasa mungkin sudah masuk di Indonesia juga begitu. Nah, dengan adanya pengaruh barat yang kental itu sehingga dapat merubah karakter dari masyarakat Indonesia yang harusnya mencerminkan nilai-nilai ideologi Pancasila, tetapi justru mencerminkan ideologi liberal dan juga kapitalis. Dan kita perlu mewaspadainya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik itu ada dua. Dari berdasarkan sumbernya ya, itu dari luar, tapi juga dari dalam. Nah, dari luar itu dapat berupa intimidasi, provokasi, dan juga blokade. Dari dalam itu berupa kekuatan massa, dan juga separatisme. Nah, ancaman politik dari luar, contohnya intimidasi. Nah, apa itu intimidasi? Intimidasi adalah suatu tindakan untuk menakut-nakuti, mengancam, atau menekan pihak lain kepada suatu negara untuk berbuat sesuatu sesuai yang diinginkan oleh si penekan. Nah, si penekan ini bisa oknumnya itu bisa negara atau kelompok atau organisasi internasional. Jadi intinya adalah negara ataupun si penekan itu mengendalikan atau mensetir pihak yang ditekan, yaitu negara. Gitu. Jadi setiap kebijakan-kebijakannya itu diatur oleh si penekan tersebut. Tapi juga intimidasi itu juga berupa upaya menakut-nakuti, mengancam. Gitu. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah ketika zaman Orde Baru, di zaman Soeharto, kita pun juga mendapatkan intimidasi dari pihak asing, yaitu IMF pada saat itu. Nah, di situ adalah gambar Direktur IMF kalau tidak salah, yang kita lihat saja gayanya itu dia sedang sedakap ya kalau bahasa Jawanya, sedang memperhatikan Presiden Soeharto yang sedang menandatangani kontrak perjanjian dengan IMF. IMF memberikan sejumlah utang kepada Indonesia. Dan tentu itu ada syaratnya gitu. Nah, karena Indonesia berutang kepada IMF, maka setiap kebijakan-kebijakan itu harus dikonsultasikan kepada IMF. Dan pasti yang mengatur adalah IMF itu sendiri.
Nah, inilah yang mungkin menjadi asal mula istilah antek asing itu di sini, di mana kita menjadi istilahnya pembantu. Nah, kita bisa diperalat oleh pihak-pihak asing. Dan kita berharap jangan sampai hal ini terjadi lagi di negara kita. Lalu yang kedua adalah provokasi. Provokasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara kepada negara lain yang mengakibatkan respon marah atau melakukan tindakan-tindakan lain. Jadi provokasi itu istilah Jawanya adalah ngompori, manas-manasi. Gitu. Sehingga negara yang diprovokasi itu dapat melakukan sebuah tindakan-tindakan lain. Gitu. Nah ini contohnya ketika Indonesia sedang patroli di batas Natuna atau Laut Cina Selatan, saya lupa. Di situ ada kapal Coast Guard China di situ, dan seakan-akan mereka itu manas-manasi kapal kita itu, TNI yang sedang patroli di situ. Nah, untungnya dan TNI pada saat itu tidak terprovokasi. Gitu. Itu salah satu bentuk provokasi seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang lain adalah blokade. Nah, blokade itu adalah sebuah tindakan penutupan atau pengepungan kawasan atau daerah atau wilayah suatu negara sehingga orang-orang, barang, transportasi, dan sebagainya itu tidak bisa keluar masuk secara bebas. Jadi negara yang diblokade itu mereka diblok wilayahnya diblok sehingga mereka tidak bisa keluar masuk dengan bebas, mereka tidak bisa berinteraksi dengan negara lain itu. Nah, termasuk juga terputusnya arus atau lalu lintas orang, barang, transportasi maupun lain sebagainya. Nah, ini pernah terjadi juga di alam Indonesia ketika tahun 45 sampai 47 ketika Belanda itu memblokade Indonesia. Nah, tetapi untungnya kita bisa membuka blokade itu. Kalau kalian belajar sejarah, meskipun Indonesia diblokade pada saat itu, Indonesia masih bisa untuk melakukan ekspor beras ke India. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa mengatasi hal tersebut meskipun diblokade oleh Belanda, karena pada saat itu Belanda tidak terima atas pernyataan Indonesia menyatakan kemerdekaan dari Belanda seperti itu. Tapi untungnya Indonesia bisa mengatasi itu, bahkan mereka sampai bisa mengekspor beras itu ke India. Nah, selanjutnya ancaman dari dalam adalah sebuah ancaman politik dari dalam negeri, yang itu dapat berupa pengerahan massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau legitimate, melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman politik dalam negeri dapat pula berbentuk separatisme, baik dengan kekuatan senjata maupun melalui jalan perjuangan politik. Nah, jadi ancaman dari dalam, dari segi politik itu dapat berupa itu separatisme ataupun pengerahan massa yang itu bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah seperti itu. Nah, ini pernah terjadi juga di Indonesia kalau penggulingan pemerintahan yang sah itu di zaman Orde Baru ya, tahun 98 itu merupakan bentuk ancaman dari dalam, di mana masyarakat itu dikerahkan, mengerahkan diri ya tepatnya itu, karena atas dasar kesadaran sendiri untuk menggulingkan pemerintahan yang sah pada saat itu, yaitu Soeharto. Ya sebetulnya itu merupakan buntut dari kekecewaan masyarakat pada saat itu, dan karena juga Presiden Soeharto pada saat itu sudah berkuasa sangat lama dan dirasa setiap kebijakannya itu otoriter. Itu. Nah, kemudian ada juga separatisme. Separatisme adalah sebuah upaya untuk memisahkan diri dari bagian dalam suatu negara. Nah, banyak sekali separatisme yang dilakukan di Indonesia. Sebut saja GAM pernah melakukan separatisme, tapi untungnya sekarang sudah tidak lagi. Kemudian ada RMS di Maluku, dan yang terakhir yang baru saja terjadi adalah OPM. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua.
Sudah banyak tentara nasional kita, TNI yang gugur di sana, entah berapa jumlahnya karena OPM ini, gitu. Dan juga ada beberapa kudeta juga lain. Yang pertama adalah kudeta Kabinet Syahrir itu 3 Juli tahun 46, kudeta PKI Madiun tahun 58, kudeta Westerling tahun 50, DTI 42 dan juga G30S PKI, dan juga yang terakhir ada tahun 98 itu. Itu sebenarnya bentuk juga pengerahan massa untuk memulihkan pemerintahan yang sah. Itu. Nah, kemudian ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi ini sebenarnya merupakan imbas dari adanya globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses di mana batas teritorial sebuah negara itu seakan-akan menjadi kabur karena satu dengan lainnya saling terintegrasi. Yang pasti itu dihubungkan dengan adanya kemajuan teknologi juga, apalagi ditambah di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Nah, apa akibatnya? Yang pertama adalah ketergantungan ekonomi dengan negara lain. Yang kedua, kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi kondisi pertemuan ekonomi nasional. Jadi negara yang itu bergantung dengan negara lain, maka dia akan sulit lepas. Misalnya kita bergantung impor, misalnya apa ya, impor kedelai itu dari negara lain. Maka ya kita tidak bisa lepas dari itu. Sehingga ketika terjadi kelangkaan kedelai, maka harga kedelai di pasar Indonesia itu akan naik. Nah, ini pernah terjadi beberapa bulan yang lalu ya, ketika harga tahu dan tempe naik. Kenapa? Karena harga kedelainya naik. Karena kita bergantung impor kedelai dari luar. Nah, lalu yang kedua, kondisi ekonomi global itu juga dapat mempengaruhi kondisi atau pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ini juga dipengaruhi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi Amerika. Perdagangan internasional itu menggunakan mata uang dolar. Nah, ketika ada goncangan sedikit saja di ekonomi Amerika, maka akan berimbas juga ke ekonomi negara nasional. Gitu. Entah ekonomi Amerika tumbuh atau pertumbuhan ekonomi Amerika turun, itu akan berimbas kepada ekonomi nasional juga. Nah, lalu apa dampak jangka panjangnya? Yang pertama, itu masuknya barang dari luar negeri. Nah, ini berakibat kepada mematikannya usaha-usaha lokal, brand-brand lokal, karena kalah bersaing dengan barang-barang impor. Begitu. Lalu yang kedua, perekonomian nasional dikuasai oleh asing, karena tadi ya, karena adanya ketergantungan ekonomi dengan pihak asing. Lalu yang ketiga, kemenangan atau kekalahan pelaku ekonomi. Terjadinya monopoli pasar. Jadi siapa yang kuat itu yang akan menguasai pasar. Sedangkan pihak-pihak ataupun pengusaha yang kecil, khususnya UMKM, maka dia bisa lemah, bahkan bisa semakin tertekan dan mungkin bisa gulung tikar pada ujungnya, pada akhirnya. Kemudian berkurangnya subsidi bagi UMKM dan koperasi. Nah, pencabutan subsidi itu berimbas kepada penutupan UMKM, sehingga angka pengangguran itu akan meningkat dan koperasi sulit berkembang. Nah, perlu menjadi perhatian juga bahwa UMKM adalah salah satu sektor ekonomi yang itu menyumbangkan PDB cukup besar di Indonesia. Nah, sebetulnya pemerintah harus memberikan istilahnya subsidi ataupun bantuan kepada UMKM supaya mereka bisa survive, mereka bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk ke Indonesia. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini perlu sekali support dari pemerintah bagi para pelaku UMKM dan juga koperasi. Lalu yang terakhir adalah memperburuk ekonomi jangka panjang. Jadi jika kondisi tersebut itu terus dibiarkan, maka akan berdampak kepada pelambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi dari ancaman ekonomi tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita perlu juga mensupport barang-barang dalam negeri. Jadi kita bisa memberi brand-brand lokal. Gitu. Jadi kita tidak tergantung kepada brand-brand luar, karena ya mungkin gaya hidup, mengikuti hype, mengikuti tren. Gitu.
Kita bisa membeli barang-barang lokal, misalnya sepatu. Banyak sekali sepatu-sepatu lokal yang bisa kita beli. Ada Kompas, ada Ventela, ada Eiger, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mensupport brand-brand lokal tersebut. Dan juga kita bisa memberi barang-barang itu di UMKM di sekitar kita. Itu sebagai bentuk kita untuk mengantisipasi ancaman di bidang ekonomi. Seperti itu. Nah, kemudian ancaman bidang sosial budaya. Jadi berdasarkan sumbernya, ancaman bidang sosial budaya itu ada dua. Itu ada ancaman yang berasal dari dalam seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan juga ketidakadilan. Dan ancaman yang berasal dari luar itu sebagai akibat adanya globalisasi tadi. Nah, adapun ancaman dari luar itu bisa membuat dampak terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya perilaku hedonisme, sikap individualisme, muncul gejala westernisasi, yaitu gejala hidup kebarat-baratan, meniru gaya hidup kebarat-baratan, dan juga memudarnya rasa gotong royong dan juga lunturnya nilai-nilai keagamaan. Ini adalah contoh-contoh dari ancaman di bidang sosial budaya. Di situ ada kebiasaan atau perilaku clubbing, konsumtif itu, kemudian individual, di mana masyarakat ketika bertemu satu dengan lainnya terus menatap gadget mereka, tidak saling tegur sapa. Gitu. Kemudian di bidang agama juga membawa dampak adanya masyarakat yang mungkin ateis gitu. Kemudian ada juga perilaku LGBT. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk ancaman di bidang sosial budaya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi itu? Dari diri kita sendiri yang pertama adalah kita perlu mempertebal iman kita. Jadi apapun agama kalian, perkuatlah iman kalian dengan baik. Belajarlah agama dengan baik. Dan niscaya dengan kita memiliki iman yang baik, iman yang kokoh, maka ancaman-ancaman tersebut pasti tidak bisa mengancam diri kita karena kita punya benteng, yaitu iman kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah luangkanlah banyak waktu dengan keluarga. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena dengan kita men-sharingkan atau membagikan apa yang kita alami di kehidupan kita, di sekolah, ataupun dimanapun kepada orang tua, ataupun kepada saudara kita, maka itu akan menjadi juga istilahnya benteng juga. Jadi orang tua itu akan mengawasi kita, bahkan juga mendoakan kita supaya kita terhindar dari ancaman-ancaman dari pergaulan-pergaulan yang buruk seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah jauhi sumber-sumber yang menjadi pencobaan. Kalau tahu teman saya suka clubbing, ya berarti saya harus menghindar dengan teman-teman yang suka clubbing. Kalau saya tahu teman saya itu adalah pecandu narkoba, maka saya harus menjauhi dia. Menjauhi dalam artian tidak ikut bergabung dengan kelompok dia. Gitu. Tetapi kita jangan menjauhi mereka dari segi berteman, tetapi dari segi perilaku mereka itu harus kita jauhi. Tapi kita juga punya kewajiban juga untuk membawa mereka kepada jalan yang benar. Seperti itu. Nah, kemudian ancaman pertahanan dan juga keamanan. Jadi selama negara itu masih berdiri, ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan itu pasti menjadi ancaman. Gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman dalam bidang pertahanan keamanan adalah satu, kesejahteraan penduduk. Jadi pasti negara yang kesejahteraan penduduknya baik di Eropa, di Amerika, maka ancaman di bidang keamanan itu pasti tidak akan terjadilah. Misalnya seperti tingkat kriminalitas yang rendah itu karena penduduknya sudah makmur, penduduknya sudah terpenuhi kebutuhannya, maka tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, penerimaan atau akseptabilitas. Ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu mempercayai atau menerima pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Jadi jika masyarakat itu senang dengan pemerintahan pada saat itu, maka gelombang demonstrasi penolakan terhadap kebijakan pemerintah tidak akan terjadi juga. Lalu yang ketiga,
terhadap penegakan hukum. Nah, penegakan hukum yang lemah itu juga dapat berpengaruh juga di dalam pertahanan dan juga keamanan. Nah, apabila pelaku yang berusaha untuk istilahnya mengancam pertahanan keamanan negara, entah itu terorisme, entah itu separatisme, atau mungkin seperti gangster, begal dan sebagainya, jika penegakan hukumnya lemah, mereka tidak dihukum setimpal dengan ya kejahatan mereka, maka hal tersebut tidak akan memberikan efek jera seperti itu dan pasti akan berlanjut lagi. Lalu yang terakhir adalah relasi dengan negara lain. Jadi sebuah negara yang punya relasi baik dengan negara lain, maka pasti ancaman pertahanan dan keamanan dari luar khususnya itu tidak akan terjadi. Bayangkan saja sebuah negara yang bertetangga itu saling berkonflik, maka pasti ancaman itu saling eh, datang silih berganti. Sebut saja Korea Selatan dan Utara. Pasti itu ancaman pertahanan keamanan itu saling silih berganti datang. Kenapa? Karena mereka punya relasi yang kurang baik dari segi penjalin relasi mereka karena adanya perang saudara antara Korea Utara dan juga Selatan. Gitu. Untuk itu perlu sekali menjaga stabilitas keamanan antar negara maupun di sebuah regional kawasan. Kalau kita ya berarti di kawasan ASEAN itu perlu dijaga. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk antusiasme kalian untuk pembelajaran PPKN pada hari ini dan sampai berjumpa di pembelajaran PPKN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.